Di tengah perilisan hardware baru nih di awal Januari 2025 yang emang lagi rame banget nih diomongin, ada satu produk hardware yang agak keselip dan mungkin agak kelewatan nih, yaitu adalah perilisan motherboard chipset AMD B850. Yang di sini gue lagi megang nih motherboard B850-nya yaitu dari ROG, yaitu untuk ROG B850F Gaming Wi-Fi. Dan mungkin motherboard ini bisa banget jadi teman buat kalian nih yang pengen rakit Ryzen 9000 dan pengen nyari motherboard yang lebih terjangkau dibandingkan X870. Nah, tapi di sini gue taruh dulu nih motherboardnya. Oke, kalau ngomongin chipset 800 series ini kan dia nggak ngasih soket yang beda ya sama chipset 600 series di mana masih pakai soket AM5. Jadi mungkin di sini kalian kayak bertanya-tanya emang wajib banget ya pakai chipset 800 series, sedangkan kalian yang mau pakai Ryzen 9000 kan Season 5 ini juga masih bisa tuh ditaruh di motherboard kayak B650 atau A620 mungkin. Ya apa kewajibannya beli motherboard seperti ini? Nah, buat kalian bertanya-tanya, coba kita bandingkan dulu nih secara spesifikasi dari motherboard B850 ini dibandingkan dengan motherboard ROG B650 yang rilis beberapa tahun lalu. Ya, jadi di sini tuh ROG dengan chipset terbaru ini bisa membawa slot M.2 NVMe lebih banyak. Bahkan di sini bisa membawa 2 slot NVMe Gen 5, termasuk juga slot PCIe 5.0x16 buat GPU. Jadi ini banyak banget nih slot PCIe-nya. Dan juga di sini untuk sekarang chip Wi-Fi-nya juga sudah support protokol terbaru yaitu adalah Wi-Fi 7. Nah, sekarang kita lihat untuk penampakan motherboardnya sendiri, dia tuh pakai gaya-gaya font pixelated nih. Di sini tuh sama banget kayak ROG X870 yang udah sempat gua bahas beberapa waktu lalu. Kayaknya nih, ini bakal jadi gaya baru nih buat generasi motherboard ROG saat ini. Lanjut ke setup VRM, motherboard ini udah pakai konfigurasi 16+2+2 power phase 80 ampere. Yang di sini juga punya heatsink yang tebal-tebal. Terus untuk CPU power pinnya udah 2x8 pin. Oke, di bagian samping kita bisa lihat dia bawa 4 slot RAM DDR5 yang di sini bisa support kapasitas up to 192 GB dengan speednya bisa mencapai 8000 MHz lebih. Tapi ya ini kembali lagi juga dengan CPU apa yang kalian pakai. Oke, kemudian di dalam box kita tuh dikasih stiker, terus ada buku manual, kemudian ada kabel SATA dan kabel tie, serta juga ada aksesoris nih seperti gantungan kunci berdesain ROG. Kemudian kalau kita lihat back panel I/O portnya, dia tuh ternyata cukup lengkap sekali dan di sini tuh ngasih port USB-A yang berlimpah banget. Tapi sayang banget di sini cuman ada 2 USB Type-C aja, yang di sini tuh dibagi speednya antara 10 gigabit per second dan 20 gigabit per second. Oh ya, di sini itu sayangnya nggak ada USB 4 ya karena kan memang hal tersebut cuman ada kalau kalian pakai motherboard X870. Dan buat connectivity-nya, dia udah ada Wi-Fi 7 beserta antena, plus juga udah support Bluetooth 5.4. Oke, sekarang kalau kita lihat nih slot SSD-nya sekali lagi di sini ada 4 buah. Ya, ini motherboard udah kayak motherboard seri X aja yang bisa bawa slot SSD sebanyak ini. Jadi kalau ada motherboard dengan seri X yang jumlahnya masih sama atau kurang dari ini, wah ini sayang banget. Ini B850 bisa kasih 4 slot NVMe. Bahkan 2 diantaranya tuh udah support NVMe Gen 5 x 4. Dan walaupun udah kepake nih 2 slot NVMe Gen 5, ternyata masih bisa kasih 1 slot PCIe 5.0x16 yang di bagian atas nih. Untuk yang PCIe x16 bagian bawah dia cuma jalan di PCIe 4x4 aja. Tapi ya lumayan lah, kali 16-nya dapat 2 gitu. Jadi masih bisa dipasangkan expansion slot. Nah, ciri khas motherboard ROG dia tuh ngasih lepas pasang SSD yang selalu gampang banget. Jadi kita tuh nggak perlu lagi baut untuk masang dan lepas. Dan ini tuh juga termasuk ke heatsink SSD-nya. Yang ini tuh Asus sebut sebagai QLEDs dan Q-Release. Tapi sayangnya buat slot bagian bawah heatsinknya itu masih perlu pasang pakai baut. Tapi ya setidaknya buat lepas pasang SSD-nya juga udah gampang kok. Nah, untuk bagian slot GPU-nya sendiri juga nggak perlu lagi tekan-tekan pengunci yang tentu pasti susah banget kan kalau motherboard yang ini udah masuk ke dalam casing. Jadi ya kita tinggal tekan dan tarik aja buat ngelepas GPU-nya. Jadi dia juga sudah Q-Release.
Nah, buat software tentu di sini udah ada Armoury Crate, software ROG yang bisa buat atur-atur warna RGB motherboard sampai juga update driver dari motherboardnya. Terus juga ada support software lain seperti Asus AI Advisor dan juga Asus AI Networking 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian tampilan BIOS motherboard ini. Ya, gue rasa ROG itu selalu berhasil ngasih banyak pengaturan ke usernya. Seperti di sini kita bisa atur fan curve untuk CPU dan juga fan casing. Terus juga untuk pengaktifan profil expo atau XMP ini udah ditaruh di bagian depan BIOS, jadi menggampangkan banget nih untuk user awam. Terus juga di sini di bagian depan kita juga bisa atur nih preset default atau PBO enable. Dan juga masih banyak pengaturan yang bisa kita explore lebih jauh lagi nih untuk para entusias seperti CPU overclocking dan pastinya pengaturan PBO lebih jauh. Oke, untuk pengetesan gue akan pakai CPU yang belum sempat gue bahas nih di channel ini, yaitu adalah AMD Ryzen 7 9800X3D, CPU gaming terkencang yang ada di tahun ini. Dan gue akan tes dalam keadaan default dan juga PBO enable. Serta gue di sini juga nanti akan nyicip fitur mode turbo yang ada di motherboard ini, yang ternyata tuh bisa bikin ningkatin FPS di beberapa game. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau dibandingkan dengan 7800X3D dan 9700X, si 9800X3D ternyata ngasih skor multicore yang paling tinggi. Terlepas CPU ini tuh ada 3D V-Cache-nya yang bisa kasih drawback clock lebih rendah pada generasi CPU sebelumnya. Tapi sepertinya si 9800X3D masih tetap bisa lebih kencang dari 9700X yang tidak punya 3D V-Cache. Nah, kemudian pada tes productivity pun si 9800X3D masih lebih kencang dibandingkan 9700X. Dan tentu di video game 9800X3D ngasih gap yang sangat jauh berkat ada 3D V-Cache-nya. Nah, ternyata si 9800X3D masih bisa di-push lagi performanya dengan otak-atik PBO. Oke, lewat BIOS motherboard gue set boost clock override positif 200, terus gue juga set curve optimizer di negatif 30. Dan hasilnya si 9800X3D bisa makin kenceng lagi. Nah, kalau kita lihat nih clock speednya saat gua setting PBO si 9800X3D bisa dapat sampai 5,4 GHz. Yang defaultnya itu ada di 5,2 GHz aja. Ini tuh tes Alcor nih by the way. Dan secara suhu juga cuma beda 4 derajat aja untuk clock speed yang naik sangat signifikan ini. Bahkan ini tuh masih di bawah 90 derajat loh. Ya ini karena gua set curve optimizer di negatif 30, jadi CPU-nya di sini juga melakukan undervolt walau clock-nya naik signifikan. Nah, ini tuh bukan cara satu-satunya karena masih ada satu mode lagi buat naikin performa si 9800X3D, yaitu adalah turbo mode. Nah, di sini tuh kita tinggal enable aja di BIOS motherboard ini, dan mode ini tuh kalian perlu perhatikan karena nantinya akan mendisable satu CCD dari CPU Ryzen dan juga mendisable SMT CPU. Nah, karena Ryzen 7 9800X3D hanya punya satu CCD berisi 8 core, maka mode ini hanya akan mendisable SMT dari CPU ini. Dan hal ini tuh ternyata bisa ngasih performa ekstra di beberapa game seperti Dota 2 ini. Tapi sekali lagi perlu diingat karena SMT-nya terdisable, maka kemampuan multicore dari CPU ini bisa bakal menurun dan bakal ngaruh nih ke performa productivity. Tapi buat kalian yang incer FPS setinggi-tingginya, fitur turbo mode ini tentu worth to try banget. Oke, jadi motherboard ROG Strix B850F Gaming Wi-Fi bisa banget nih ditandem dengan Ryzen 7 9800X3D. Dan ini bisa banget jadi opsi yang lebih budget dibandingkan kalian harus pakai motherboard X870. Apalagi kan motherboard AMD base series juga masih kebagian fitur overclocking. Dan buat kalian user X3D, tadi kita udah lihat motherboard ini menyediakan fitur turbo mode, yang fitur ini tuh bisa menambah FPS di beberapa game. Ya, sekali lagi memang sih tidak ada kewajiban yang mengharuskan kalian untuk upgrade ke motherboard AMD 800 series karena di sini kan masih menggunakan soket AM5 sehingga CPU Zen 5 ini juga masih bisa dipasangkan pada motherboard seri terdahulu. Walau begitu di sini gue rasa ROG berhasil memberi beberapa alasan yang mungkin bisa membuat kalian mempertimbangkan kembali untuk meminang motherboard ini. Seperti di sini ada fitur 4 slot NVMe yang 2 slotnya aja sudah support NVMe Gen 5 dan gue yakin banget di masa depan
SSD Gen 5 ini akan semakin terjangkau untuk mayoritas user. Dan juga walaupun sudah ada 2 slot NVMe Gen 5, motherboard ini pun masih bisa kasih 1 slot PCIe 5.0x16 buat GPU. Jadi ya tentu hal tersebut akan digunakan juga ya untuk GPU next gen. Jadi ya semua hal yang future proof di sini sudah disediakan pada motherboard B850. Jadi tentu buat kalian yang mungkin nih mau start untuk meminang atau mau transisi nih ke soket AM5, ya bisa banget start dari motherboard B850 ini. Karena ya ini punya I/O yang jauh lebih future proof dibandingkan kalian kalau pakai B650. Tapi ya itu sih kembali lagi ke kalian, apakah menurut kalian motherboard ini worth it untuk ditandem dengan Zen 5 atau mending pakai B650 aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.